Saya tidak pernah menyangka bahwa malam hari kemarin saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah seorang hebat yang sangat mencintai negerinya. Terima kasih kepada Pak Beni Waworuntu yang sudah mengajak kami untuk makan malam bersama. Dia adalah Tan Yu Hock yang terkenal sebagai Bapak Bulu Tangkis Indonesia. Dia adalah orang pertama yang berhasil menjadi juara All England pada usianya yang ke-22 tahun pada tahun 1959. Setelah setahun sebelumnya, Tan Yu Hock beserta beberapa kawannya juga berhasil memboyong Piala Thomas yang pertama bagi Indonesia di tahun 1958. Di usianya yang sudah 88 tahun saat ini, pikirannya masih sangat bening dan tajam. Dari beliau saya belajar bagaimana nasionalisme dan kecintaannya terhadap Indonesia tidak pernah luntur, walaupun warga keturunan Tionghoa masih dianggap sebagai warga kelas 2 pada saat itu. Beliau bercerita bahwa ketika beliau bertemu dengan Gus Dur di tahun 2000, beliau minta 3 hal. Yang pertama adalah, jangan sebut kami Cina. Kami memang keturunan Tiongkok, tetapi kami Indonesia. Yang kedua, hapus SBKRI yang hanya membuat warga keturunan menjadi gamang ketika menyebut dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, diizinkan untuk merayakan Tahun Baru Imlek sama seperti perayaan keagamaan yang lain. Dan hebatnya, Gus Dur langsung menyetujui dan menggantinya dengan istilah Tionghoa. SBKRI juga langsung dihapuskan. Dan kemudian yang ketiga adalah Hari Raya Imlek dinyatakan sebagai hari libur fakultatif. Kemudian baru pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, ini menjadi hari libur nasional. Oleh Bung Karno, Tan Yu Hock diberi beasiswa untuk studi ke Universitas Baylen di Texas, Amerika pada tahun 1959. Ada satu pengalaman menarik yang beliau ceritakan, yaitu ketika beliau tiba-tiba menerima amplop dari KBRI di Amerika yang ternyata isinya adalah cek sebesar $1.000 per bulan. Yu Hock dengan tegas menolaknya karena sadar bahwa di tahun-tahun itu Indonesia masih sangat miskin. Uang sebesar itu lebih baik diberikan kepada orang atau siswa lain yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan hidup Tan Yu Hock sendiri di Amerika yang sudah cukup dengan beasiswa penuh yang dia terima. Bukan kesombongan, tetapi kecintaannya pada negeri yang membuatnya dia menolak pemberian itu. Kalau zaman sekarang, hal ini opo tumon. Satu lagi cerita yang tidak kalah menariknya adalah ketika dia memperjuangkan kewarganegaraan bagi Ivana Lee yang sudah mengharumkan nama Indonesia di dunia bulu tangkis wanita di tahun 1980-an. Celakanya, Ivana bukan cuma tidak punya paspor, bahkan KTP pun Ivana tidak punya. Kalau pertandingan bulu tangkis di luar negeri, Ivana hanya menggunakan surat perjalanan laksana paspor, SPLP. Maka kemudian Tan Yu Hock memperjuangkan hal ini. Dan alhamdulillah, akhirnya Ivana bisa memiliki KTP, bisa memiliki paspor Indonesia, bahkan dia memiliki kewarganegaraan Indonesia seutuhnya. Ketika beliau melatih tim bulu tangkis Indonesia di era Lim Swee King, beliau pernah bercerita bahwa beliau marah sekali kalau ada yang menyebut bahwa Icuk Sugiarto adalah satu-satunya pemain bulu tangkis yang merupakan orang pribumi. Di mata seorang Tan Yu Hock tidak ada istilah pribumi, tidak ada istilah Batak, tidak ada istilah Cina, tidak ada istilah Tionghoa. Yang ada adalah Indonesia. Semuanya Indonesia. Selama memang berprestasi dan membawa nama harum Indonesia, jangan pernah lagi ditanyakan apa agamanya dan apa sukunya. Sebagai orang muda yang berkarir di bidang politik, saya kagum atas nasionalisme seorang Tan Yu Hock. Saya perlu belajar dari beliau bagaimana mencintai Indonesia sejati-jatinya. Pesannya sebelum kami berpisah malam kemarin sangat mengena, yaitu tidak ada orang yang menanam jagung dan akan panen padi. Kalau nanamnya jagung, dia pasti akan panen jagung. Itulah pesan dari Tan Yu Hock. Terima kasih, Opa Tan. Satu pelajaran yang sangat berharga dari pertemuan semalam.